Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih betah? Benar. Alhamdulillah. Karena nih saya lihat yang di dalam ini udah mulai banyak yang kekiplik. Yang dicariin kertas kardus, mana kertas kardus? Buat apa sih, Po? Gerah banget gua. Pal ke kipas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada. Bang Jawa yang memoto, entar dulu ah. Biar bagusan dikit. Udah, oh iya lama amat, balaman sekali. Alhamdulillahilladzi qad awjada nuram bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati muqtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya sampai pada saat ini, di waktu pagi menjelang siang, kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa duduk tenang, anteng orang ini. Kalau udah orang anteng udah gelisah biasanya. Udah gelisah mikirin cucian. Mana dari pagi itu awan romannya kata orang Parung merembah-rembih, tahu rembah-rembih? Kayak bocah mau nangis, matanya romannya berkaca-kaca. Berkaca-kaca kayak apa ya? Katanya yang lagi duduk, mana cucian gua di luar lagi ya? Siapa yang ngangkatin ya kalau hujan turun? Mudah-mudahan kenikmatan tenang, kenikmatan senang, duduk di majelis ini. Buat apa itu? Buat duduk. Lah saya tahu bangku buat duduk, buat tidur. Kagak usah pakai bangku. Masih kuat saya duduknya, dirinya. Tuh kan, la ilaha illallah. Mana dewekan lagi banser yang bantuin emak-emak. Aduh. Tadi kayak Aditya, romannya diri, ngapa kiraan saya dibawain bangku ya? Romannya nyindir saya, kayak ini Bang Jawa ya. Ropoh amat saya disuruh duduk ya. Kagak didudukin udah terengke-rengke gotong. Didudukin saya malu. Kan umur saya belum tua-tua amat. Dudukin jangan ini. Dudukin ya biar kayak orang. Aduh. Alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini kita dapat sama-sama berkumpul. Bermuajahah. Bertatap muka dalam rangka peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu, udah madang? Udah? Belum. Atau orang kompak ya, ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Kalau di sini mulut biasanya madang dulu Pak, ngaji dulu. Langsung pulang. Orang madang dulu. Hah? Oh, saya kirain kali udah madang duluan, biasanya kalau di tempat saya mulut itu, ibu-ibu datang langsung disuruh nyendok, kalau kata jantuk mah. Akhirnya gara-gara madang dulu ngaji, akhirnya kenyang jadi ngantuk. Karena ngantuk yang ceramah ngomong A ngomong B, dia orang ngedenger. Bahkan kadang-kadang dia pulang, yang dia bawa salah. Kata kiai lagi ceramah ngomong, Bu, kalau kita lagi di rumah duduk di depan ada tamu, tetangga kita kedatangan tamu, dia ucap salam.
tuan rumahnya kagak ngedenger, itu salam kagak ada yang jawab, boleh kita colong salamnya, begitu. Artinya apa? Itu pensalamnya tamu tujuannya kepada rumah sebelah. Karena kita dengar, kita yang jawab waalaikumsalam. Nyolong salam. Bagus. Bukan nyolong daun salam. Karena ngajinya ngantuk sampai di rumah, dengernya salah. Dia ceritain tong. Tadi kata Kiai ceramah katanya, nyolong salam bagus. Akhirnya apa? Di rumah kita masak, daun salam kagak ada. Yang ada di pekarangan tetangga. Tetangga kagak ada. Ambil itu daun salam. Mau ngenja uduk, salamnya kagak ada. Metik mutes pun salam tetangga. Bisa jadi itu tadi kata Kiai, anak kita bengal, anak kita bandel. Diajarnya susah, dinasehatin susah. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam perut kita ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Bu, tadi saya sebut nama Nabi Muhammad. Nama Nabi, kalau disebut nama Rasulullah, jawab sallallahu alaihi. Itu. Iya. Gambreng dah. Kalau ngedengerin ntar saya bagi duit nih. Bu, mudah-mudahan kumpul kita di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Yang semangat ngapa? Kelak di yaumil kiamah kumpul kita ini menjadi tanda bukti kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena ntar nggak ada yang nolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam. Kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kepada para keluarga besarnya, para sahabatnya, para pengikutnya. Moga-moga Allah sampaikan pula kepada kita sekalian selaku umatnya. Di dunia jadi rahmat dari Allah. Sepi ya. Emang bener-bener pada madang kali kenyang. Lepas saya lagi ngedoa ini bu. Bu, kucing, tahu kucing? Yang bunyinya bagaimana? Meong. Berarti sama kucing di Parung sama di Pasir Putih ya. Kucing bu, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang sekali beranak, anaknya berapa bu? Banyak. Ada 3, ada 4, kadang ada 5, betul? Betul. Tapi belum pernah kita lihat, dengar di berita, nonton TV, dengar di radio, baca di koran, ada anak kucing mati sebab keinjak emaknya. Pernah? Kagak. Karena itu asbab dapat rahmat dari Allah subhanahu. Maka kita berdoa mudah-mudahan kumpul duduk kita. Tadi pagi kita baca sholawat, baca riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia jadi rahmat. Amin. Amin. Ya Rabbal, percis kayak odol. Digentak-gentak, diteken-teken baru keluar. Di akhirat kelak menjadi syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Tukang dagang, kira-kira kalau ngelihat puunan itu ada buahnya. Kemudian kata tukang dagang ngomong sama yang punya puunan, "Bang, ini puunan, buahnya saya borong semua." Kira-kira tuh tukang dagang yang ngeborong, tukang dagang buah yang beli buah di rumah atau di pohon, di kampung, di pekarangan, di kebun. Orang yang punya itu pohon, katakan rambutan, katakan mangga. Itu kira-kira dia yakin kagak itu buahnya bagus semua? Yakin gak? Yakin. Lah kalau kagak yakin mah kagak bakal diborong. Tapi karena dia yakin, ini pohon mangga buahnya bagus-bagus banget. Ini buah rambutan buahnya bagus-bagus banget. Kagak pakai tawar, dia borong semuanya.
karena dia yakin bagus semuanya. Betul. Maka dari itu bukan karena tidak hormat, bukan karena tidak takzim kepada para kiai, kepada para asatid yang ada di depan saya tadi duduk ngobrol bareng. Dari mulai yang telah menyampaikan tausiah pertama dan guru kita yang baru datang terakhir tadi, para orang tua, para kasepuhan, para pimpinan majelis taklim, ibu-ibu ajah, ibu ustazah, bukan saya tidak mau nyebutin satu persatu namanya, namun karena saya yakin semuanya orang baik, semuanya orang bagus, semuanya orang punya nama. Mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai kita, para asatid kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya udah girang banget Bu. Tadi kiai kita Ustaz Aditya Pratama nyampein tausiah. Kata Ustaz Najib baru nyampe sholawat. Saya udah girang. Kata dia ibarat makanan mah kata dia makanan pembuka. Ya, saya mau rakaci, mau makanan pembuka, mau makanan penutup. Kata saya kalau tadi dia pembuka, udah saya mau gaburukan makanan penutup. Kenapa? Kata Ustaz Najib baru nyampe sholawat. Saya udah girang banget berarti isinya belum nih. Gitu. Ternyata kagak lama ditutup sama dia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hikmahnya. Ada manfaatnya. Bisa dibawa pulang sama kita. Amin ya robbal. Bu, kan kalau lagi begini nih kayak saya duduk di sini ya. Udah kayak orang banget romannya. Ya. Ngeliat begitu tuh, la ilaha illallah mana pakai tongkat. Itu tongkat dikasih sama Buya Bu. Jadi itu tongkat saya bawa-bawa kalau sholat Jumat. Saya apal di mana tempat saya punya tugas, di situ kagak ada tombak, di situ kagak ada tongkat. Kenapa? Karena sebagai seorang khatib saat itu dia berada di atas mimbar yang mulia menyampaikan khutbahnya. Pada saat itulah dia menjadi public figure. Tahu public figure? Tahu public figure? Contoh yang pantas untuk diikutin, yang pantas untuk ditiru. Betul? Betul. Kalau sholat Jumat khotib itu megang tongkat atau megang tombak, sunnah apa bukan? Hah? Tanya sama Ustadz, hukumnya sunnah. Tapi banyak sekarang ada masjid, tombaknya ada, tongkatnya ada. Munzir yang nyampein ruwiyaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, terus sampai dia baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khatib diri serah terima dari Munzir atau dari Bilal, dikasih tongkat atau tombak, itu khutib mau naik ke atas, dibawa tongkat, ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, adzan kedua, beres adzan kedua baru disampaikan materi khutbahnya. Kadang-kadang tongkat yang tadi dibawa dari bawah naik ke atas, itu tongkat kagak dipakai. Tongkatnya kagak, berarti dibawa dari mana? Dari bawah ke atas. Berapa susah sih megang tongkat, betul? Berapa susah sih megang tombak? Kenapa? Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya punya kakek dulu mesen sebelum meninggal dunia. Nanti kalau di zaman lu pada, gua udah kagak ada, apa yang ada di masjid, bedug, tongkat, jangan ditinggal. Biar kata cuman mau khutbah 5 menit, 6 menit, jadi petugas khutbah, kata saya punya kakek, pegang. Kenapa? Karena pada saat itu ketika lu khutbah, lu jadi contoh orang yang ada di bawah. Lu nyampein khutbah, lu nyampein nasihat, ngajak takwa kepada orang, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuman megang tongkat doang, ogah, bagaimana aman yang lain? Betul? Betul gak? Itu jadi saya bawa habis sholat Jumat ke DKM,
ngajak moto. Tongkat di bawah sama saya. Kata dia, tongkat pakai, pegang. Saya bilang, ya dah saya pakai. Nah itu. Rupanya kalau ngeliat begitu, sorban hijau, ini sorban yang ini. Udah kayak bener aja banget Ustadz ya. Bu, kayak Ustadz beneran ya. Kayak Ustadz beneran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu manfaat. Apa yang saya sampaikan ada hikmahnya, dapat ibu bawa pulang. Amin ya rabbal alamin. Terlebih saat ini kita hadir kumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngapain kita duduk di sini, Bu? Kita ngapain duduk di sini? Ini kita duduk karena dasar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Orang kira-kira kalau cinta ngelihat orang yang dicintain seneng nggak? Seneng nggak? Niru perilaku orang yang dicintai seneng nggak? Ngikutin apa yang dilakukan orang yang dicintai mau nggak? Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, Bu, dari perilaku, akhlak, sifat banyak sekali kalau kita mau ikutin. Di antaranya yang gampang aja, yang gampang nih, Bu, yang gampang. Ada anak kita kadang-kadang masih kecil mau sekolah, ada yang bajunya udah pakai sendiri, ada yang dipakein, betul nggak? Ibu kalau makain baju anak mau sekolah, makain kancing, masang kancing itu masukinnya dari atas dari bawah? Atas. Ikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makaikan baju buat bocah, makaikan baju anak kita, mau make kancingnya dari bawah. Tuh. Dari bawah ke atas. Itu. Lah kalau nanti kita mau buka dari atas ke bawah. Kan udahan. Kalau udahan turun naik. Lah turun ke bawah. Tuh. Bisa. Insya. Tapi kadang-kadang yang kita anggap enteng, yang kita anggap ringan, justru itu yang sering kita tinggalkan. Betul nggak? Tuh. Ya, maka mudah-mudahan nih peringatan Maulid ini nanti ada bekas yang kita bisa bawa pulang. Amin ya rabbal alamin. Minimal apa? Ini kan kalau Maulid mah dandan sebaik-baiknya. Betul nggak, Bu? Dandan sebagus-bagusnya. Betul nggak? Karena mau hadir Maulid, kerudungan mana cari yang bagus ini? Betul nggak? Sampai kadang-kadang mau pergi Maulid, ngucap depan lakinya biar dapat kerudung yang baru. Aduh bang, saya mau pergi Maulid, ini kerudung saya udah pada habis. Ada yang begitu? Udah rada lagi katanya. Padahal itu kerudungan pertama belum yang ditumpuk, habis diteriska. Belum lagi yang digantung. Tapi ngomong sama lakinya, berangkat mau hadir Maulid, perkara kerudung dia masih nyebut. Apa katanya? Ini bang mau pergi Maulid, bingung pakai kerudung. Kata lakinya, emang apa neng? Habis kerudung saya ora lagi. Lah kata lakinya, lah itu kan di lemari, lah di ambalan kerudung numpuk. Apa kata dia? Itu udah pada saya pakai semua bang. Lah pan lu udah cuci? Iya maksudnya udah sering saya pakai. Begitu. Ya kali, kata dia, yang Zoya mereknya. Apalagi? Hah? Azahra. Kata lakinya la ilaha illallah, itu kerudungan numpuk segitu banyaknya, dia kata habis. Lah kan kalau ngeliat begini kita udah bener-benernya orang, betul nggak Bu? Pakai kerudung, baju gamis. Ya tapi ntar mah pulang Maulid kadang-kadang kembali kepada setelan pabrik. Pakai daster, udah pada ranyang. Tahu daster ranyang? Hah? Bukan keterawang lagi. Anak tikus gak kalau menyeplos masuk. Kerudung tadi mau berangkat dicariin, cari yang paling bagus. Udah sampai di rumah pulang, buka, lempar kan. Kadang-kadang apa? Udah bukan dia lagi yang make, paku.
Makanya ntar di hari kiamat yang masuk surga karena nutup aurat paku. Ngapa? Sampai di rumah yang lamaan dipakein kerudung, paku bukan palanya. Sangkutan dia cari, ini baru sekali make, sangkutkan. Sampai di rumah, duduk depan rumah, rambut beriap kayak kuntilanak. Orang pakai kerudung. Lah padahal kalau kita sayang sama laki kita, keluar rumah, jangan lupa tutup aurat kita. Hatta rambut sehelai jangan sampai terlihat. Insya Allah. Ibu, maka mudah-mudahan hikmah maulid kita pada hari ini banyak kita bawa pulang. Amin ya Rabbal. Ibu, karena ibu kalau keluar kagak pakai kerudung, aurat kemana-mana. Jangan kata aurat ke bawah, di atas pala kita aja kelihatan, rambut kita terbuka. Itu banyak orang yang ketarik ke dalam neraka. Udah nikah suaminya, ayahnya. Tuh. Gara-gara apa? Gara-gara kerudung yang kita kagak pakai. Mahal kita beli. Tapi kita pakai man sehari-hari doang. Kapan? Pergi ngaji. Tuh. Sampai di rumah belanja ke warung. Apain lagi? Kagak dipakai kerudungnya. Tuh. Ya Bu, tutup aurat. Maka mudah-mudahan dengan hikmah kita duduk di pengajian. Seperti halnya hari ini kita duduk di majelis maulid. Ini ada hikmahnya. Amin ya Rabbal alamin. Bu. Ini saya tadi ngobrol memang. Kata Kiai Adit. Anak udah berapa katanya? Anaknya 4. Ya, kata beliau katanya kecil-kecil juga bisa bikin anak kecil. Ya, maka mudah-mudahan kita doain anak-anak beliau yang ada di pesantren. Dan anak-anak kita semua yang ada di pesantren. Mudah-mudahan dicerdaskan otaknya. Amin ya Rabbal alamin. Udah 4 anak belum cukup Bu. Cukup belum? Belum. Ada orang anaknya baru 2. Ngaku-ngaku anak baru 2. Bahagia banget kata Girang. Diaturnya gampang. Lah pantas 2. Betul nggak? Kenapa? Bu. Kemarin, semalam saya mau berangkat haul. Mau palak pakai entongan. Datang tamu ngobrol sama saya. Sampai nih hari kurang lebih sekitar 5-6 tahun dia berumah tangga. Belum punya keturunan. Belum punya anak. Belum ketitipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngobrolin orang lain. Akhirnya dia cerita. Saya kagak tanya tapi dia cerita. Kalau saya memang sampai nih hari sama istri belum ada pepengenan katanya. Saya bilang, lah kalau begitu apa tujuannya antum berumah tangga? Tuh. Sedangkan Nabi Muhammad SAW nyuruh kita, ini orang laki nih, nyuruh orang laki, biar kata nikah sama perempuan yang hitam legem. Loh, kalau hitam legem kayak apa ya? Tapi dia bisa memberikan kepada kita banyak keturunan. Kata Rasulullah SAW, nikahin. Oh, ini orang pasir putih kagak ada yang hitam legem. Maka mudah-mudahan nih orang pasir putih anaknya banyak-banyak semua. Amin. Ya Rabbal. Kenapa? Karena nanti kata baginda Nabi, Pak ini mukatsirum bikumul umam. Karena nanti dengan banyaknya anak keturunan, itu Nabi Muhammad SAW akan membanggakan banyaknya umat Nabi Muhammad di hadapan nabi-nabi yang lain. Takutnya kita kalau begitu, ini nanti tidak bisa membuat senang baginda Nabi Muhammad SAW dengan banyaknya anak kita. Loh, Ustadz, anak saya memang baru 2. Bagaimana? Ya kalau masih bisa, bahasa saya bilang dengan Kiai Adit, ya proposalnya ajuin aja terus. Siap Bu? Siap Bu? Kata ibu, gua bilang siap, gua udah manopos. Kata yang muda, gua bilang siap. Yang capek mah gua juga. Betul nggak? Karena emang ngomongin perempuan, ibu-ibu itu paling capek. Betul nggak? Bangun jam berapa?
Bangun jam 4 ya. Setengah 4, getapan lagi. Bangun setengah 4, ngapain dulu? Bangun setengah 4. Kalau mak saya dulu bangun setengah 4, dia ambil panci. Masukkan tuh air ke panci. Dia angkat, dibawa, taruh di atas kompor. Wudhu, sholat subuh. Habis sholat subuh selesai, dia wirid selesai, dia cetrekin tuh kompor. Terus bebenah yang lain. Beres bebenah, itu air mateng. Dia buka termos, isiin tuh termos, masukin airnya udah mateng. Seduh tuh teh. Betul? Kata orang kampung saya kerjanya bari. Bari nyuci, bari masak. Bari mong-mong, bari apa lagi? Lah banyak bari-bari yang lainnya. Masak jam 7 sampai setengah 8 rapi. Hari ini hari Senin umpamanya. Jadwal ngaji. Beres masak, rapi-rapi lagi, mandi. Beres mandi, rapi, udah selesai, pakai baju semuanya. Berangkat ke pengajian. Kan ibu-ibu mengaji tiap hari ada. Betul nggak? Katanya yang pengajian nono, anggotanya dia, sebutin si A, si B, si C. Ntar pengajian yang ngono hari Rebo, hari Selasa umpamanya. Padahal mau orangnya dia lagi. Betul nggak? Tuh. Onggak lari. Tahu onggak lari? Kata orang Parung, hampir tiap hari ngaji. Pulang ngaji ngapain? Cucian. Tadi bari masak, orang kepegang semua. Betul nggak? Betul nggak? Lanjutin nyuci. Tuh. Bocah yang masih kecil, udah jam 11, setengah 12. Bari nyuci, karena nyuci sekarang metik, otomatis. Kalau dulu pakai penggilesan, manual. Lah kalau sekarang tinggal puter. Berapa waktu lamanya? Muter. Nyuapin anaknya. Madang. Bocah selesai madang, itu nyuci, dibilas. Masuk ajan johor. Betul nggak? Emang suaminya orang rumahan. Tahu orang rumahan? Bahasan yang bagus, orang apa-ngapain. Kuli kagak, nganggur. Pengacara kayak saya. Nungguin lakinya, makan. Anak udah pada makan. Yang gedean dikit ada yang di sekolah, ada yang di pesantren. Tinggal giliran dia sama lakinya makan. Madang. Betul nggak? Kadang-kadang udah sholat duhur selesai, makan selesai, dia sholat duhur, pengennya bisa rebahan. Betul? Betul? Bocah yang kecil diajak tidur susah, maunya memain. Kagak dijagain, sekarang mah iseng. Iseng apa-apa? Iseng sama culik katanya. Pun kadang-kadang ada be orang. Kejadian di mana tahu di-share. Kan orang kita mah demen banget sama niru. Ada berita, kagak dibaca dulu. Lah dia gak belum tahu beritanya apa, buru di-share. Akhirnya apa? Takut. Takut katanya anaknya diculik. Akhirnya mau nggak mau itu bocah tidur kagak, kudu dijagain. Betul? Itu orang wadan tuh. Gilirannya kita yang lain kita kerjain. Itu bocah nangis. Kata emaknya, ya udah ngantuk dia. Diajakin tidur. Betul? Kita baru ngelenyap ajan asar. Betul nggak Bu? Kata ibu-ibu. Kata ibu-ibu nih. Apa katanya? Karena mau waktu cepet amat ya. Gua baru sholat duhur. Udah ajan lagi baik. Lo emang johor 2:30. Tuh. Ibu yang pegawaiannya, pekerjaannya hampir tiap hari kagak ada udah-udahnya. Ngurusin anak, ngurusin suami. Tuh. Maka mudah-mudahan saya doain ibu-ibu orang Pasir Putih yang hadir ngaji majelis maulid pada hari ini, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rezekinya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar bisa menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Kiai Adit apa katanya? Biar kata kita madang sama daging 2 potong.
Ikan ayam. Tahu ikan ayam? Tahu? Kayak bagaimana sih modelnya? Kan bingung saya. Ikan ayam. Lah kalau ayam ada kakinya, lah kalau ikan mah ada buntutnya orang kakinya. Biar kata madang sama ikan ayam, alhamdulillah. Tuh. Kayak mudah-mudahan nih orang Pasir Putih biar bisa madang enak. Madang mohon enak madang atau madang enak? Ayo. Hah? Mauan enak enak madang. Kenapa? Enak madang, Bu. Ya, enak madang, udah pasti kita sehat. Tapi kalau madang enak, banyak orang duitnya banyak. Ya, pengen madang enak tinggal beli. Sekarang, dulu kita kalau pengen makan nasi padang, wah, udah susah dah. Lah sekarang nasi padang aja yang 10.000. Betul? Betul? Tuh. Tapi kalau enak madang, itu jarang orang punya. Jarang orang dapat. Kadang-kadang dulu kita lihat orang di sawah, Bu. Ngapain? Nani. Ya. Jam berapa tuh? Jam 10. Bininya berangkat ke sawah. Bawa apa? Bawa rantang. Betul nggak? Air teh tadi suaminya berangkat udah membawa air teh. Madang biar kata sama ikan usam. Sama ikan japuh. Tahu ikan japuh? Ikan japuh tahu? Ikan yang bisa matiin lilin. Nah kalau japuh. Itu makan di tengah-tengah galengan. Kadang bari uncang-uncang angge di atas gubuk. Biar kata sama ikan japuh. Sama ikan usam. Sama tembang diseksa. La ilaha illallah. Itu bini depan mata orang kelihatan. Betul nggak? Betul nggak? Itu keringat. Emang gobios gerah mak. Kerjanya di sawah. Habis macul. Madang sama sayur asem masih anget-anget. Ikan japu. Sama sambal. Sambal apa namanya? Sambal gohap. Ya. Yang di uleknya kayak nenek-nenek ngepah-ngepah gigi hijau udah ada. Orang halus lagi udah. Tapi nikmatnya minta ampun. Betul Bu? Betul Bu? Itu nikmat enak madang. Tapi kalau nikmat madang enak, gampang Bu. Orang duitnya punya, pengen madang apa? Lah sekarang apa? Tinggal pesen GoFood. Pesen pakai Gojek. Pesen pakai Shopee. Betul Bu? Tapi orang madang enak, apa namanya? Enak madang. Tuh. Jarang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita Bu, mohon maaf, syukurnya kepada Allah kurang. Makanya mudah-mudahan ini, tadi kata kiai kita kan, nikmatani ada dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi banyak orang yang lupa terhadap nikmat tersebut. Di antaranya apa? Salah satunya nikmat sehat. Makanya kalau lagi sehat, rajin-rajin ngaji. Jangan lagi sehat, madang mulu. Ada ibu ditanya sama lakinya. Nyak loh, tadi jam 8, jam 7 kan udah nyarap. Madang. Sepiring mentung. Tahu sepiring mentung? Oh. Lah sekarang baru jam 10 katanya, atau jam 11 udah lagi madang lagi baik. Apa katanya? Ya emang lagi sehat no begini Bang, madang apakah enak? Betul nggak? Tapi lupa kadang-kadang tadi kata kiai kita, mumpung lagi sehat, terkadang kita lagi sehat lupa ama ngaji. Kemarin saya ngaji Bu, pengajian bapak-bapak, itu tuan rumah, orang tuanya masih ada. Udah pedaksa, kata orang Pemagar Sari, kampung saya sama orang Parung. Tuh pedaksa. Udah di kasur baik. Jalan udah bisa. Kemana-mana udah kagak bisa. Dari kasur kadang pengen naik ke bangku. Itu saya nyamperin dia. Saya bilang, Wan, sehat. Alhamdulillah gue mau begini baik, doain ya. Doanya apa? Saya bercandain. Doanya apa? Pengen kawin lagi. Saya gitu. Karena bininya udah ada. Hujan ya? Hujan. Waduh. Udah kode ini. Udah kode.
Apa saya bilang? Doanya apa, Wan? Doain biar panjang umur. Lah orang bu kalau bangun aja kudu digotong. Tapi doanya minta dikasih panjang umur. Lo bagaimana? Saya bilang akhirnya, ngebarak juga ya. Ya kalau yang kena piasan mau geser-geser beda. Geser bu. Jangan amentar pulang ngaji puyeng. Kata laki, lu ngapa pulang ngaji jadi puyeng sih? Kehujanan bang, tempiasan. Emang panitia nggak ada tendanya? Ada. Atau ngapa kehujanan? Duduknya di pinggir. Tuh, makanya maju, geser-geseran dikit. Maju kemari, ke depan nggak apa-apa tuh. Aduh. Ya tuh hadroh pindahin tuh. Kulitnya kena air hujan rusak tar. Kita ganti rugi panitia orang dananya. Aduh, Allahumma sholli ala Bu, bentar lagi ya. Ya saya pulangin juga hujan begini sampai di rumah basah juga ya. Bu, maka nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, syukuri oleh kita, diantaranya duduk di majelis taklim, betul. Silaturahim sama keluarga. Kadang-kadang orang kan bukan nama keluarga baiknya minta ampun. Betul gak? Tapi sama keluarga kadang-kadang datang, keluarganya datang ke rumahnya minta tolong. Minta tolong sama kita. Bukan ditolongin, yang ada dia curhat. Ada begitu bu? Datang ke rumah kita. Cerita anaknya lagi butuh duit buat bayaran anaknya. Apa kata kita? Ya boro-boro nolongin lu. Gue gak bakal anak gue dewek, anak gue no gak butuh duit bakal bayaran. Mana laki gue mau orang ngapa-ngapain katanya. Padahal duit mau punya. Betul gak? Akhirnya apa? Saudaranya datang ke rumahnya. Padahal udah yakin. Dia tahu saudaranya bisa nolongin. Saudaranya punya. Pulang cuman dapat cerita. Betul. Lah saudaranya curhat malah. Padahal mampu. Padahal punya. Tuh, maka dari itu mudah-mudahan hikmah maulid kita bisa niru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada saudara, kepada keluarga, sambung silaturahmi kita yang jarang kita kunjungi. Insya Allah. Ya Bu, mudah-mudahan keluarga kita yang sakit dimanapun berada, Allah berikan sehat walafiat. Angkatkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang pada rajin ngaji, mudah-mudahan ada hasilnya. Ini kan kita mulut hampir tiap tahun. Ada. Setiap majelis taklim ada. Setiap RT ada. Betul. Tadi kata Ustaz Najib, ini sekarang udah bulan apa? Udah Jumadil akhir. Udah dikit lagi udah Rojab. Lentar ngadain Rojab lagi. Betul nggak? Hadir Rojab, ngundang kiai, ngundang mubalik dari jauh-jauh. Dari mulai mubalik interlokal sampai internasional. Mubalik yang undangannya udah kemana-mana. Betul? Ya. Kadang-kadang apa yang dia dapat di pengajian, hadir dari peringatan maulid, ya besok mah begitu-begitu be lagi. Naudzubillah min. Maka saya doain nih, mudah-mudahan orang Pasir Putih, ya bersama guru kita Abu Ya Kiai Haji Muhammad Junaidi bin Kiai Haji Muhammad Soleh, mudah-mudahan bisa terus rajin sama ngaji. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan banyak alasan mulu kata kiai kita tadi. Kalau saudara tetangga nyamper ngajak ngaji, jangan banyak ales duluan dah. Ngapa? Kerjaan gue banyak banget belum udah. Lah padahal mah rumah tangga bu, baju emang tiap hari dipakai diganti, nyuci kagak berhenti. Masak emang kita butuh makan, jadwalnya pagi kudu masak, emang kudu masak. Betul. Tapi yang namanya ngaji, belajar menuntut ilmu itu tidak ada udahnya, tidak ada habisnya. Kadang-kadang pagi-pagi ketua pengajian, sekretaris di musola manggilin ibu-ibu jamaah majelis taklim Hidayatul Mubtadiin yang masih berada di rumah. Gitu kan? Jangan lupa hari ini
kita pengajian, ayo kita berangkat untuk menunaikan kewajiban kita, menggugurkan kewajiban kita. Tuh. Padahal itu kewajiban dia gugurin, tiap hari dia kagak bakal gugur-gugur. Betul? Maka supaya nanti kita di hari kiamat kagak kena iqab dari Allah Subhanahu wa taala, ngaji tiap hari. Kenapa? Kalau kita ngaji tiap hari, berarti makom kita makom orang yang masih belajar. Kalau orang masih belajar, ketika ada kesalahan oleh gurunya dimaafkan. Betul nggak, Bu? Dia mah maklum. Namanya bocah lagi belajar. Begitu. Maka mudah-mudahan dengan ngajinya kita tiap hari, kalau ada kesalahan-kesalahan kita lagi belajar, Allah ampuni kesalahan kita. Amin ya Rabbal alamin. Kayak kita ngaji, Bu nih. Kita ngaji, baca Quran. Belum pernah kita belajar ngaji kepada guru. Belum pernah kita belajar ngaji kepada orang ahli Quran. Akhirnya kita baca tuh Quran. Salahnya di mana-mana. Ada panjang dibaca, pendek. Ada pendek dibaca, panjang. Akhirnya apa? Kata kita nikmat itu baca. Kata yang ngerti, kata yang paham. Apa katanya? Aduh, kalau kata bocah ini, gua samperin. Ngapa? Kalau ngaji, beledak-beleduk. Coba kalau ngaji Quran beledak-beleduk bagaimana coba? Betul. Bacaan kita ada salahnya. Terbata-bata bacaan kita, tapi karena kita masih belajar, dapat pahala 2. 1 pahala kita membaca, 1 pahala kita kesulitan dalam membaca. Lah kalau kita baca Quran, ngaji belum pernah, bacaan kita banyak salahnya. Baca kita sama Al-Quran. Ngeri, Bu. Itu Quran yang kita baca nanti nuntut di hari kiamat. Bacaan kita belentang-belentong, beledak-beleduk. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Karena kita kagak belajar, akhirnya bukan dapat pahala dari Allah, tapi Allah berikan kepada kita dosa. Kenapa? Karena salahnya bacaan kita, rusaknya bacaan kita, karena kita kagak mau belajar. Tuh. Makanya nih anak-anak kita yang pada kecil-kecil di depan nih, ya kecilnya udah ngaji di TPA, ntar gedean dikit ngaji sama guru lekar, pada maghrib bacanya Qaidah Baghdadiyah. Betul. Alif fathah, A, alif kasroh, I, alif domah, U. Itu diajarin kayak begitu sama guru kita. Supaya apa? Kalau nanti kita baca Quran ada kesalahan, kita bisa ngeja. Betul nggak? Tuh. Lah kalau kita kagak belajar, mana huruf alif, mana fathah, mana kasroh, mana domah. Mogok baca Quran di tengah. Bingung nih bacanya apa. Kagak kenal sama hurufnya, bagaimana dia mau ngeja. Betul? Akhirnya diajarin sama gurunya. Kata gurunya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Didengerin, ikutin. Wa min syarri matasapitil 'uqad. Ya akhirnya bukan nafasati tapi mata sapi. Kenapa? Dia maklum dari masih kecil belajarnya kagak. Pak Ustadz sekarang pun saya udah tua bagaimana? Belajar aja. Belajar sama Ustazah Erna, belajar di sini ngaji Qaidah Baghdadiyah. Supaya nanti kita kalau meninggal dunia, kita punya bekal. Dulu masih hidup kita rajin baca Quran. Nanti Quran yang kita baca datang ke alam kubur kita, memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Rabbal. Anak kita nih yang pada ngaji belum pada bisa baca Quran. Kita bisa, ajarin. Kita agak bisa, anterin ke rumah guru. Tuh. Jangan nih bocah ngaji ngikut-ngikut. Kata kita, Tong, lu daripada malam habis maghrib mainin handphone mulu, ngikut sama temen lu noh, pada ngaji noh. Di mana? Ustadz Najib. Berangkat tuh bocah ke Ustadz Najib. Emaknya mah kenal sama Ustadz Najib. Itu bocah berangkat ke rumah Ustadz Najib. Ustadz Najib nanya, Tong, anak siapa? Ini bapak saya, bapak Anu, emaknya Mak Anu. Ustadz Najib belum kenal yang mana orangnya. Tuh. Anterin. Kenapa? Serah terima. Betul Bu? Betul Bu? Ustadz, ini anak saya belum bisa ngaji. Emang saya ngajarin juga saya belum bisa.
saya minta tolong ini nitip anak saya minta diajarin Pak Ustadz. Kalau kata Ustadz Najib saya terima, baru tinggal. Insya, jangan bocah ngaji kayak nitipin apa. Ya, maka mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi generasi Qurani yang bisa membaca Quran kalau kita meninggal dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, romannya enggal juhur dikit lagi. Kalau saya masih panjang kalam, ibu-ibu ada yang udah ke kipas. Hujan kata orang kampung saya, kalau hujan gagal biasanya ngegeringsang. Tahu ngegeringsang? Panas, gerah. Kata orang kampung hujan nora jadi. Apa kaitannya pada? Ya, mohon maaf ya Bu. Mohon maaf ya, kalau ada salah-salah kata saya. Ibu-ibu yang punya anak 2, mudah-mudahan anaknya sehat panjang umur. Kelak jadi anak yang soleh, jadi anak solehah. Yang punya anak 4, 5, 6, 7, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Jadi anak sehat, soleh, solehah. Amin yang Rabbal Alamin. Yang belum punya anak, mohon maaf kalau tadi saya sampaikan begitu, mohon maaf. Ya, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi Bu, mohon maaf. Kemarin saya ngisi tausiah acara orang walimatul arus. Saya sampaikan, ternyata apa? Ustadz, seujug-ujug saya sering hadir orang walimatul arus, baru dengar saya orang ngomong begini. Apa saya bilang? Pak, Bu, sampaikan kepada kedua mempelai, setelah akad besok, karena waktu itu acaranya malam mangkat. Kalau nanti setelah akad, jangan ada kata niat, Bang, kata istrinya. Nanti kalau kita udah selesai akad, jangan pengen punya anak dulu ya. Ada orang sini begitu? Ada nggak? Jangan ya. Kata suaminya, iya dah, emang takut kalau dia nolak, ntar bininya udah jadi kawin sama dia. Akhirnya apa? Direncanain. Iya ya, bagian kita jangan punya anak dulu biar jongjon mau kemana-mana. Betul gak? Akhirnya apa kata Allah? Ya kalau mau lu begitu mah ya oke. Akhirnya keterusan deh tuh. Naudzubillah min. Makanya saya bilang istighfar, mohon ampun. Siapa tahu apakah diucap oleh kita atau diucap di dalam hati kita bahwa kita berumah tangga setelah akad kita, setelah halalnya kita menjadi suami istri, ada terbersit di hati kita. Kita tidak mau punya anak dulu, barang 1, 2, 3 tahun. Hingga akhirnya keterusan, naudzubillah min dalik itu. Ntar tanya tuh ayatnya Ustadz Najib. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffaro, karena sungguhnya Allah Maha pengampun. Kalau memang tadi pernah terbersit ada niat, ya Allah, saya pengen jongjon dulu, habis nikah nggak mau punya anak dulu, ogah pengen kerja dulu, jadi wanita karir. Akhirnya apa? Keterusan. Naudzubillah min dzalik, mohon maaf ya Allah, saya mohon ampun kepada ya Allah, bahwasanya menikah di antara tujuannya adalah menyambung keturunan, menyambung nasab kita, hingga akhirnya keterusan. Tuh, minta ampun, istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Dengan berkahnya istighfar Allah turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah banyakkan kita harta. Banyak duit. Kata Nabi, kasaratul istighfar tajlibur rizqo. Memperbanyak baca istighfar itu bisa menarik datangnya rezeki. Maka banyak-banyak istighfar. Wa banin, dan keturunan. Tuh, ya Bu. Maka mudah-mudahan saya doain yang pengen punya keturunan, mudah-mudahan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya terlalu panjang kalam, mohon maaf. Saya mohon dimaafin ya Bu. Bu, mohon dimaafin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa Ibu bawa pulang. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.